sehat? Sehat selalu bukan? Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai hal, di antaranya 1. Membedah buku bergambar, 2. Mengenali bagian-bagian buku, 3. Merangkum buku, 4. Menyajikan tanggapan terhadap buku, dan 5. Mengenali ragam kalimat serta struktur teks tanggapan yang akan dibagi menjadi 2 video pembelajaran. Apa dan bagaimana? Yuk kita simak yang berikut ini. Berikut peta konsepnya. Membuka gerbang dunia. A. Membedah buku bergambar. B. Mengenal bagian-bagian buku. C. Merangkum buku. D. Menyajikan tanggapan terhadap buku. Dan E. Mengenali ragam kalimat dan struktur teks tanggapan. Membedah buku bergambar. Buku cerita bergambar merupakan sebuah buku cerita yang isinya menampilkan teks narasi secara verbal dan disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Ilustrasi cerita dan gambar merupakan dua media yang berbeda, tetapi dalam buku cerita keduanya secara bersama membentuk perpaduan. Mengamati gambar untuk memprediksi cerita. B. Memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. C. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Mengamati gambar untuk memprediksi cerita. Buku bergambar memiliki fungsi untuk mengembangkan minat baca. Gambar-gambar cerita itu menjadi salah satu daya gerak mengembangkan fantasi lewat imajinasi dan logika. Jenis buku cerita bergambar. Jenis-jenis buku cerita bergambar yaitu buku fiksi, buku historis, biografi, dan cerita rakyat. Mengamati gambar untuk memprediksi cerita. B. Karakteristik buku cerita bergambar. Karakteristik buku cerita adalah sebagai berikut. 1. Bersifat ringkas dan langsung. 2. Berisi konsep-konsep yang berseri. 3. Konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak. 4. Gaya penulisannya sederhana. 5. Terdapat ilustrasi yang melengkapi teks. C. Memprediksi gambar. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut kalian dapat memprediksi cerita. Gambar tersebut menunjukkan ekspresi takut menjadi batu karena durhaka kepada orang tua. Memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Suasana cerita adalah gambaran suasana dalam cerita. Suasana cerita berupa kondisi batin tokoh, perasaan individu, dan fisik sekitar, kondisi lingkungan, yang dapat membawa pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Emosi merupakan luapan perasaan seseorang karena adanya stimulus dari luar yang menyebabkan respons berupa emosi positif atau negatif. Menganalisis sajian visual dalam buku bergambar. Buku bergambar merupakan sebuah buku yang terdiri dari teks dan gambar sebagai pendukungnya. Hal itu dilakukan agar dapat menghasilkan buku cerita bergambar yang menarik. Perpaduan antara teks cerita dengan gambar dapat membantu pembaca memahami isi teks, menangkap emosi, nada, dan suasana pada bacaan. Ketika akan menganalisis sajian visual dalam buku bergambar, kalian harus memahami dua istilah berikut. Nada atau tone. Nada atau tone dihasilkan dari pencampuran beberapa warna sehingga dapat dihasilkan warna dengan nuansa yang cerah atau gelap. Nada pada gambar biasanya mewakili emosi, senang atau ceria, optimistis, muram atau sedih, yang ingin disampaikan penulis. Fokus-fokus pada gambar ditunjukkan oleh objek yang ukurannya paling besar atau yang paling jelas pada gambar. Fokus dipilih oleh ilustrator untuk mengarahkan perhatian pembaca kepada objek tertentu pada gambar. B. Mengenal bagian-bagian buku. Memahami tentang buku fiksi dan non-fiksi. A. Buku fiksi merupakan buku yang isinya berisi cerita yang bersifat imajinatif. Kata fiksi bermakna cerita rekaan atau hayalan. Semua dibuat berdasarkan hayalan penulis mulai dari tokoh, konflik, dan alur cerita.
Kemudian ciri bahasa yang terdapat dalam buku fiksi adalah banyak menggunakan kata kiasan atau bermakna konotatif. Oleh karena itu, penggunaan majas atau gaya bahasa sangat penting dalam buku cerita fiksi. Memahami tentang buku fiksi dan non-fiksi B. Buku non-fiksi merupakan sebuah buku yang mengandung isi berupa kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Non-fiksi merupakan kebalikan dari fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Buku jenis non-fiksi berisi informasi, deskripsi, peristiwa, tempat, dan karakter dari suatu objek yang benar-benar ada di kenyataan. Bagian-bagian buku fiksi dan non-fiksi A. Sampul buku pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sampul depan, punggung buku, dan sampul belakang. Halaman hak cipta memuat informasi tentang hal-hal berikut. 1. Pembuat buku. 2. Informasi tentang penerbit, alamat fisik dan alamat daring penerbit buku. 3. Informasi tentang hak cipta buku. Halaman daftar isi halaman ini memuat halaman pada bagian-bagian buku. Halaman penutup memuat glosarium atau catatan dan biodata pembuat buku. C. Merangkum buku. Merangkum berdasarkan gagasan pokok. Langkah-langkah merangkum buku berdasarkan gagasan pokok adalah sebagai berikut. Bacalah dengan cermat informasi umum pada buku. Bacalah dan pahami isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Buku yang berkualitas baik mempunyai susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Rangkaikan semua ide pokok dan gunakan konjungsi yang sesuai agar rangkuman kalian bisa kohesif dan koherensif. Membuat peta pikiran. Untuk merangkum berikut langkah merangkum dengan pemetaan pikiran. Langkah pertama adalah tulislah judul di tengah-tengah kertas, kemudian beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. B. Langkah kedua adalah buatlah cabang utama terkait topik. C. Langkah ketiga teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. Langkah keempat adalah ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. E. Langkah kelima adalah tiap cabang buat subcabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. F. Langkah keenam adalah gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman buat. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.